Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dan yang terlebih Tuhan kasihi. Saya akan menyampaikan khotbah kita untuk ibadah Minggu tanggal 26 April 2020 ini untuk Minggu Misericordias Domini. Kiranya Tuhan yang memberkati, dan sebelumnya saya akan mengangkatkan satu nyanyian pujian bagi Tuhan. Indah rencanamu Tuhan, dan ini menjadi harapan kita dalam kehidupan kita. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan semua jalanmu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara-saudara, kita percaya Tuhan selalu punya rencana yang terindah bagi kita, dan Dia berjanji akan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Ketika Yesus dalam kehidupannya, pada waktu Dia memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya bagi kita, Dia berjanji sebelum pergi ke surga, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Oh, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan semua jalanmu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita diambil dari Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan bagi kita. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali.
dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini dinamai dengan Minggu Misericordias Domini, sesuai dengan kalender gereja. Yang artinya adalah bagaimana kita dibawa untuk semakin merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya kita punya kesaksian tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah berdosa, dan karena dosa itu hubungan kita sebenarnya dengan Allah pada awalnya sudah terpisahkan. Dosa itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan tentunya akibat dari dosa itu kita mendapatkan murka Allah. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi saudara-saudari, karena kasih-Nya yang besar, Dia mengutus Kristus Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Yesus sebagai juru selamat saudara, juru selamat saudara saya. Dan dengan demikian, kehadiran Yesus itu membuat akhirnya hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Saudara-saudara, di kayu salib hutang dosa kita dibayar, dan Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Dan itu berlaku sekali sampai selama-lamanya. Setiap dosa dalam kehidupan manusia dihapus oleh karena Yesus. Ini menyatakan bagi kita bahwa Allah benar-benar setia di dalam janjinya untuk menebus dosa-dosa umatnya, dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya. Oleh karena itu, akhirnya kita semakin dikuatkan dengan perbuatan dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Dan ini yang memampukan kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana dikatakan di dalam invokasio kita pada hari ini, pada minggu ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dia katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Dia menebus dosa kita, dan pada akhirnya juga Dia memberikan kuasa bagi kita, kekuatan bagi kita, bahkan untuk menghadapi segala pencobaan-pencobaan yang kita alami.
Bahkan firman Tuhan berkata bahwa itu semua adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya kehendak Tuhan, kehendak Allah bagi saudara dan bagi saya dalam ibadah minggu kita hari ini adalah bagaimana kita semakin bisa melihat bahwa semua pencobaan yang kita rasakan, bahkan saat sekarang ini, kita dimampukan Tuhan untuk menghadapinya. Akan tetapi saudara-saudari, ini menjadi satu pertanyaan juga bagi saya dalam kehidupan saya secara pribadi, dan mungkin juga bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Lalu mengapa Paulus katakan bahwa semua pencobaan yang ada pada manusia itulah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia? Baik dalam konteks pada waktu dulu dia dan juga pada saat sekarang. Saudara-saudara, karena Paulus sudah mempunyai pengalaman hidup dengan Tuhan, sehingga dia bersaksi menyatakan kebenaran dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa Allah setia untuk mengasihi dia, mendampingi dia hingga akhir zaman. Dan biar itu juga menjadi kesaksian bagi kita. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-20, di bagian yang terakhir dikatakan bahwa Allah setia mengasihi kita. Karena Yesus juga sudah berkata, dia akan mendampingi kita, dia akan beserta kita sampai ke akhir zaman. Ya. Dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebagaimana yang sudah dialami oleh Yesus hingga mati di kayu salib. Keberadaannya sebagai manusia dia lewati, ya, karena Bapa di sorga tetap bersama dengan dia. Saudara-saudara, saya percaya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta saudara, pada hari ini mau menyatakan bahwa Tuhan kita akan memberikan kepada kita jalan keluar dalam segala pencobaan yang datang kepada kita, bahkan dalam kondisi saat sekarang. Oleh karena itu, dalam semua keadaan hidup kita, apapun itu, apakah dengan kondisi kehidupan kesehatan kita, ekonomi kita, suasana kehidupan kita saat sekarang, ketakutan-ketakutan kita, keraguan-keraguan kita akan semua hal, saya percaya bahwa kita dapat menanggungnya sebab Tuhan beserta dengan kita, Immanuel, dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita kembalikan, mengapa kita dapat menanggungnya? Sebab sebagaimana telah dikatakan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-17 sampai dengan 19, nanti kita bisa baca secara masing-masing. Ini sebagai bacaan kita yang pertama. Karena kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya dalam kehidupan kita, ya. Dan bahkan dia panjang sabar serta panjang kasih setianya, berlimpah-limpah untuk memberikan penguatan kepada kita di dalam seluruh keadaan hidup kita. Mari kita bisa melihat bagaimana luar biasanya Allah menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan kita sampai sekarang. Sehingga boleh kita katakan bahwa kasih-Nya membuat ia mau mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita. Dan tidak hanya itu saja, tetapi dia memberikan pertolongan bagi kita, penguatan bagi kita. Dan bahkan anaknya yang tunggal itu dia juga berikan bagi kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan kita sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu perkataan firman Tuhan. Oleh karena itu mintalah selalu pengampunan dari Tuhan, seperti Tuhan telah mengampuni bangsa Israel dan membebaskan mereka mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang artinya, mari kita pahami, mari kita imani juga bahwa dalam segala keberdosaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, minta supaya Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita, maka dia akan setia dengan janjinya, akan menyertai, memberkati, melindungi setiap orang-orang yang datang kepadanya, anak-anak Tuhan yang datang kepadanya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu kita ini juga, meskipun kita lakukan masih di rumah, oleh karena stay at home yang harus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita sampai dengan sekarang ini, firman Tuhan melalui Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang sudah kita baca bersama tadi, mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya bahwa sebagai umat Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipercayakannya firman-Nya kepada kita, ya,
Saudara dan saya dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara bersyukurlah, karena saudara-saudara semua adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, yang sudah membaca firman Tuhan, dan tidak hanya sekedar membaca, tetapi sudah menggumulinya, memahaminya, menelaahnya, merenungkannya dalam kebaktian minggu kita, perpulungan jabu-jabu kita, PA kita, bahkan dalam realita kehidupan kita. Ya. Itu artinya bahwa Tuhan mempercayakan firman-Nya bagi kita. Ingatlah bahwa Allah adalah benar dalam segala firman-Nya, dan semua manusia, itu firman Tuhan katakan tadi, hanya Allah yang benar, karena manusia itulah semua pembohong. Artinya bukan Allah mau mendiskreditkan kita. Yang saya pahami sebagai pendeta saudara hari ini adalah bahwa Tuhan mengingatkan supaya kita hanya mengandalkan firman Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, atau jangan mengandalkan kemanusiaan kita. Ya, jangan mengandalkan pemahaman kita, pengertian kita, pengetahuan kita, tapi andalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya percaya juga melalui keberadaan kehidupan kita sebagai anak-anaknya, ya, Dia akan melimpahkan kemuliaan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan saya percaya itu bahwa semua yang kita alami saat sekarang juga, ketika kita tetap hidup di dalam firman itu, ketika kita tetap menjalaninya di atas firman Tuhan bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Karena setelah badai berlalu, maka kita akan mendapatkan hal yang baru bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia sudah berjanji untuk itu. Dan saya percaya sebagai pendeta saudara, dan saya percaya juga saudara-saudara percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Ya, Allah setia dengan janjinya. Oleh karena itu, saudara-saudari, ingatlah bahwa Allah setia di dalam janjinya. Dia setia untuk memberkati anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran firman-Nya yang sudah Dia percayakan dalam diri kita. Firman Tuhan yang ada dalam hati saudara, yang ada dalam pikiran saudara, yang ada dalam kehidupan kita, dari kepala sampai kaki kita, yang ada dalam seluruh kehidupan kita, harus kita pakaikan. Supaya jangan hukuman Tuhan yang kita terima, tapi kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Mari kita ingat, stay at home, tetaplah di rumah saja, dalam pengertian bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita supaya kebenaran firman-Nya terus kita pahami, terus kita gali. Pakai waktu bersama di rumah untuk semakin melihat bagaimana Tuhan setia memberkati kita, setia menyertai kita. Allah setia di dalam semua janji-janjinya bagi saudara dan bagi saya. Allah setia memberikan berkat-berkatnya bagi kita, dan bahkan akan menolong kita melewati kondisi kita saat sekarang. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati semua saudara-saudari kami yang bekerja untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mengatasi COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang tetap setia di rumah. Mari kita berserah bagi Tuhan, dan saya percaya Tuhan setia memberikan janjinya untuk menolong kita, melepaskan kita dalam segala perkara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kami memegang janji-Mu itu Tuhan. Kami percaya saat sekarang ini juga Engkau terus bekerja untuk memberikan pertolongan bagi kami. Engkau terus bekerja untuk memperbaharui kehidupan kami. Dan tidak hanya kehidupan kami manusia, bahkan memperbaharui kehidupan alam ciptaan ini supaya menjadi lebih baik. Karena kami percaya firman-Mu, seperti yang Kau katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu janji-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih buat persekutuan kami. Sebab di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.